Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah. Salah satu manusia agung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai uswatun hasanah. Ada dua sih disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat 21 dari surat Al-Ahzab, Allah tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya yakin teman-teman semuanya memiliki idola. Siapa saja sih? Idola bisa mungkin pemain bola, mungkin bintang film, atau apa lagi, musikus, ya, penyanyi dan sebagainya. Nah, dari semua idola itu, kalau kita perhatikan, mungkin ada kelebihan di satu bidang, tetapi kemudian di bidang yang lainnya ternyata memiliki kekurangan, bahkan mungkin kerusakan. Ya. Jika demikian, maka mari saya ajak teman-teman semuanya untuk kemudian bisa bersama-sama mengembalikan fokus idola kita semuanya untuk bisa kita ambil hikmah pelajaran dari semua bidang kehidupan. Nah, tentu kalau kita ingin mencari idola yang terbaik, carilah di semua sisi kehidupan. Ternyata pada beliaunya, idola itu memiliki kelebihan, bahkan kelebihan yang luar biasa tinggi. Dan tidak lain serta tidak bukan, pribadi idola yang di satu sisi ada kelebihan, kemudian di bidang yang lainnya juga kelebihan-kelebihan yang lebih mulia lagi, itu terletak pada diri yang disebutkan oleh Allah di ayat 21 dari surat Al-Ahzab, yakni pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka pada kesempatan sharing sirah kali ini kita akan membahas dan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal dengan lebih baik beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan tentu pengenalan pada diri beliau akan kita bisa ambil hikmahnya, pelajarannya yang begitu banyak, sehingga walau kita tidak akan bisa menyamainya, mendekati saja mungkin sangat sulit, akan tetapi ketika kemudian kita mengenal pribadi beliau dengan sangat baik, kita akan bisa memiliki tekad kuat untuk kita jalani kehidupan kita sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita mulai pengenalan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ini dari waktu kelahiran beliau. Kapan sih beliau lahir itu, ya? Secara detail tentu mungkin bisa dipelajari di majelis yang lebih spesifik, akan tetapi pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini, beliau sallallahu alaihi wasallam lahir di harinya spesial, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya 571 Masehi, atau kemudian mungkin kalau teman-teman yang biasa dikenal tahun apa? Tahun gajah, ya, tahun gajah. Memang kenapa dengan tahun gajah ini? Nanti kita akan kupas sedikit, ya. Tetapi mengapa kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tahun itu, kemudian juga beliau lahirnya di mana? Beliau lahirnya adalah di Mekah, ya, di Jazirah Arab. Maka setidaknya kita bisa melihat alasan yang mungkin berapa ya, 3 atau 4 alasan yang bisa kita ambil. Yang pertama, mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Jazirah Arab, ya? Itu sebagaimana yang telah didoakan oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Abul Anbiya, yang merupakan Khalilullah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi Rasul dan Nabi serta uswatun hasanah ini adalah merupakan terkabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa negeri Mekah yang merupakan tempat dihijrahkannya Nabi Ismail bersama dengan ibundanya itu, ya, didoakan untuk penuh berkah,
kemudian nanti mendapatkan manfaat yang begitu besar, negerinya seperti negeri kita mungkin, gemari pahloh jinawi, doanya Nabi Ibrahim, ya. Dan doa yang kedua adalah Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, ya. Agar kemudian diutus dari keturunan Nabi Ismail itu, ya, doanya Nabi Ibrahim dan doanya Nabi Ismail itu dari keturunannya ada nabi yang diutus, dan itu adalah nabi yang terakhir, dan lahirnya ternyata pada tahun 571 Masehi, yang itulah merupakan pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala kepada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, mengapa di Jazirah Arab? Karena di sanalah Ka'bah telah berada. Sebagaimana kita tahu, inna awwala wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah atau bangunan pertama yang dibangun di muka bumi itu adalah Ka'bah yang terletak di Bakkah. Sekarang namanya Mekah, ya. Bakkah atau Mekah, apa bedanya? Ya, kita tidak bahas sekarang, tetapi kalau saya memberikan gambaran, kalau di Indonesia ada ya sebuah kota, ya, namanya Solo sama apa? Surakarta. Jauh mana bedanya antara Bakkah ke Mekah dengan Solo sama Surakarta? Ternyata jauh, ya. Nah, sama hakikat yang dimaksudkan oleh Al-Quran, Bakkah, kemudian juga di kitab-kitab suci yang lainnya juga telah dikabarkan sebuah kota yang disebut dengan Bakkah, ya, yang kemudian nanti namanya menjadi Mekah. Itu adalah tempat yang mulia, dan ternyata di sanalah kemudian lahir manusia mulia yang bisa kita jadikan dan harus kita jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan terbaik bagi kehidupan kita. Terakhir, ya, alasan terakhir mengapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu dilahirkan di Jazirah Arab, tepatnya khususnya adalah di Mekah. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat 124 surat Al-An'am ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu yaj'alu haitsu risalatah. Allah yang paling tahu di mana kemudian yang terbaik Rasulnya itu akan diutus, dan dari situ kemudian agamanya akan menjadi agama dan peradaban umat manusia. Dan Allah telah tetapkan, yakni di Mekah, dengan keseluruhan kebaikan-kebaikan manfaat yang luar biasa banyak. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kemudian Rasulullah SAW lahir, sebagaimana kita tahu bahwa kelahiran beliau SAW bersamaan dengan kelahiran beliau ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang luar biasa. Antara lain, ya, sebelum kelahirannya itu ada penyerbuan dari pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman, di mana Abraha ini sebelumnya membangun gereja yang begitu besar dengan maksud untuk menyaingi Ka'bah, akan tetapi tidak bisa menyainginya. Karenanya kemudian dia berpikir, wah, bagaimana agar bisa menyaingi? Maka dihancurkanlah Ka'bah. Berangkat dia secara simpelnya kemudian terabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa itu di dalam surat apa? Al-Fil, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yakni ketika wa arsalahim tayran ababil, ya. Allah mengutus burung yang kita menyebutnya ababil. Makna ababil itu sebenarnya burung yang berombongan, ya. Burung secara bergelombang-gelombang berombongan membawa batu yang di antara dewa disebutkan dari neraka, ya. Masing-masing burung membawa 3 batu untuk menghancurkan pasukan gajah. Ini peristiwa yang membersamai, ya, dialami beberapa saat sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang luar biasa lagi, begitu lahir, di hari lahirnya beliau, apinya Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, itu kemudian padam. Pun demikian, beberapa tempat kamar dari istana Kisra itu kemudian juga mengalami keruntuhan, dan juga beberapa istana di Kisra itu Persia. Kalau yang satunya adalah
Romawi, ya. Beberapa istana di Romawi itu juga mengalami runtuh dan sebagainya. Kebersamaan saat membersamai kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa. Itu juga menjadi salah satu dari tanda-tanda yang Allah lekatkan pada kebesaran manusia yang baru lahir bersama dengan peristiwa-peristiwa besar tersebut. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah lahir, maka sebagaimana biasa pada masa itu ketika ada anak-anak yang lahir, bayi yang lahir, itu disusukan atau dicarikan ibu susu. Pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam ini anak yatim dan orang tuanya relatif bukan orang yang berada, sehingga ada beberapa orang yang menolak, beberapa orang yang biasa untuk mencari menjadi ibu susu bagi para bayi di Mekah itu menolak. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Halimah As-Sa'diyah, hingga kemudian yang pertama merasa kasihan dan yang kedua si Halimah ini juga belum dapat beberapa bayi yang disusuinya. Karenanya kemudian ditawarkanlah, ya, ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW, bayi Rasulullah SAW ini oleh kakek beliau Abdul Muthalib itu kemudian ditawarkan kepada Halimah As-Sa'diyah, maka kemudian diterimalah tawaran itu dan kemudian dibawa ke Bani atau kampung Sa'ad, ya, kampung Bani Sa'ad. Halimah As-Sa'diyah itu nama sebuah kampung. Dari peristiwa di mana beliau sallallahu alaihi wasallam disusukan, ini menjadi pelajaran yang sangat istimewa bahwa pertumbuhan dan perkembangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian disusui di wilayah kampung Bani Sa'ad oleh Halimah As-Sa'diyah, ini mendapatkan keistimewaan dalam tumbuh kembang beliau. Apa saja? Yang pertama, di kampung Bani Sa'ad itu Rasulullah SAW mendapatkan bahasa Arab yang fushah, dan Masya Allah Subhanallah, perlu dan pentingnya untuk menumbuh kembangkan potensi bahasa bagi seseorang, ya, apalagi yang ingin meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangatlah penting untuk basic pendidikan di awalnya itu benar-benar didesain, benar-benar direncanakan, dan ini harus kemudian menjadi prioritas bagi orang tua, bagi mungkin juga teman-teman semuanya, bahwa pendidikan yang pertama kali ini menjadi sesuatu yang sangat urgent bagi pertumbuh kembangan kepribadiannya. Itu yang pertama dari sisi bahasa. Yang kedua, dari sisi lingkungan, itu dalam kondisi lingkungan yang sangat sehat, yang sangat bagus untuk pertumbuhan fisiknya, ya, kemudian juga untuk pertumbuhan akalnya dan juga untuk pertumbuhan sosialnya. Kenapa? Karena relatif bisa disebut desa, ya, di desa. Pertumbuhan di desa yang tidak terpengaruh oleh berbagai macam polusi sosial, polusi udara, dan polusi bahasa dan sebagainya, ini menumbuh kembangkan kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kepribadian beliau itu akan menjadi pribadi yang terbaik, ya. Yang kedua, itu yang kedua, ya sudah. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, apa manfaat ketika Rasulullah Muhammad SAW disusukan, ya? Pada waktu di mana beliau dalam asuhannya, di susuannya Halimah As-Sa'diyah, Rasulullah Muhammad SAW itu pernah didatangi oleh malaikat untuk kemudian dibelah dadanya dan dicuci kolbunya, diambil kotoran-kotoran hitamnya. Apa manfaat dan hikmah yang kita bisa ambil pelajarannya? Bahwa pada masa pertumbuhan amat sangat penting, ya, sebuah upaya serius untuk menyucikan jiwanya, menumbuhkan keimanan yang ada di dalam dirinya, dan kemudian menghilangkan berbagai macam penyakit, kemungkinan penyakit hati, ya. Sehingga
dengan terjauhkan dari berbagai macam penyakit hati, ya, sehingga ya nanti nggak gampang galau, dikit-dikit kemudian putus asa dan sebagainya. Tidak ada itu, ya. Ada 3 masa ketika misalnya anak-anak muda zaman sekarang kan kalau ditanya, ya, bagaimana kabarmu, susah saya. Kenapa? Mikirkan masa lalu, ya. Mikirkan apa? Mantan misalnya, ya. Wah, kalau udah mikirkan mantan, mikirkan masa lalu dan kemudian dia susah, maka ini amat sangat perlu untuk kemudian belajar mengenal pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibelahnya dada beliau, kemudian dibersihkannya berbagai macam penyakit hati. Ini menjadi pelajaran yang sangat istimewa bagi kita semuanya kalau ingin beruswah kepada beliau, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak sedini mungkin, atau kemudian ketika kita sadar untuk meneladani beliau, segera bersihkan penyakit-penyakit hati dari diri kita, sehingga masa lalu itu akan menjadi ibrah, pelajaran, ya. Kemudian kalau ada mantan gimana? Buanglah mantan pada tempatnya, gitu kan, ya. Sehingga tidak galau, ya. Tetapi kalau ada kebaikan dia bersyukur, dia ambil pelajaran. Kalau toh kemudian mungkin ada kesalahan, ada kegagalan, ada berbagai macam mungkin maksiat dan dosa, maka kemudian ya maksiat dan dosa harus diistighfari, harus ditaubati, ya. Kalau ada kejadian-kejadian kegagalan-kegagalan harus menjadi pelajaran, harus menjadi batu loncatan untuk kemudian naik, melejit, bangkit kembali. Itu masa lalu. Masa sekarangnya harus diisi dengan dua sejoli. Apa itu 2 sejolinya? Sabar dan syukur, ya. Hari ini harus disyukuri, dan juga kalau ada problem, ada masalah seperti sekarang ini, ada COVID-19 misalnya, maka kemudian juga harus sabar. Bersamaan dengan sabar, kita bersyukur karena banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil. Dan masa depannya bagaimana? Masa depan ditatap dengan jauh lebih optimis ketika qalbu sebagaimana Rasulullah dibelah dadanya. Ya, teman-teman nggak usah mencoba dibelah dadanya lah, ya. Akan tetapi cukup untuk kemudian menyucikan jiwa kita. Dengan seperti itu, maka kita insya Allah layak menjadi umatnya Rasulullah SAW yang bisa beruswah kepada beliau. Inilah beberapa poin penting di awal dari pembahasan kita ketika kelahiran Nabi SAW sampai kemudian beliau disusukan di kampung Bani Sa'ad oleh Halimah As-Sa'diyah. Nanti insya Allah kita akan bahas kembali, ya, kelanjutannya seperti apa ketika kemudian beliau remaja, kemudian ketika beliau sudah memiliki berbagai macam usaha, bisnis, dan bagaimana ketika kemudian mulai pada masa-masa pranikah. Nah, ini juga tentu sesuatu yang sangat menarik sampai masa nikah beliau, dan bagaimana menjalani bahtera rumah tangganya. Yang namanya bahtera berarti di sana ada mungkin riak-riak kecil, ya, tetapi bisa jadi mungkin ada gelombang-gelombang besar, tetapi tetap bisa menjalani apapun gelombangnya, gelombang-gelombang kecil dipenuhi dengan angin sepoi-sepoi, ataukah kemudian ada gelombang-gelombang besar, masih bisa dijalani dengan sangat baik. Dan insya Allah kita akan menjadi umatnya yang bisa beruswah ketika mengenal dengan baik kepribadian beliau di dalam semua sisinya. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sharing sirah kita, mendalami kisah dan mengambil hikmah pada kesempatan kali ini. Semoga berbahagia dan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.